Tuhan tidak pernah tanya tentang kemampuanmu. Yang Tuhan tanya adalah, apa yang kau miliki? Kembangkan. Musa sadar bahwa dia tidak pasti bicara, tapi Tuhan pakai. Dia punya tongkat, bisa memimpin. Harun punya kemampuan berbicara, dia dipakai untuk jubir, jadi juru bicara. Itu sebabnya hari ini, mari lihat, ada Tuhan di dalam dirimu. Ada potensi yang besar dalam dirimu. Dan mulailah untuk jangan dikubur, tapi dikembangkan. Mengembangkan kemampuan atau reach your maximum potensial. Bagaimana untuk mencapai potensial talenta dan kemampuan kita. Saya mengajak kita untuk melihat dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 19. Hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dari seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu dan beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Saya mau bagikan bagaimana kita mengembangkan kemampuan kita. Karena kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dinamis. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan selalu sama dari waktu ke waktu, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita terus berkembang, tidak menjadi musut, terus makin besar, terus makin lebih baik daripada sebaliknya. Yang menarik, khotbah Yesus terbanyak itu bicara tentang kerajaan Allah. Bahkan setelah Yesus bangkit dan sebelum dia naik ke surga, dia berada di muka bumi. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3, dia menampakkan diri dan berulang-ulang dia berbicara soal kerajaan Allah. Nah, dalam perumpamaan tentang kerajaan Allah, yaitu Tuhan Yesus sedang bicara untuk kita mengembangkan kemampuan. Ini menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan sangat concern untuk bicara tentang kerajaan Allah? Agar setiap kita dan murid-muridnya bisa hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, kita belajar hari ini salah satu nilai kerajaan Allah, yaitu mengembangkan kemampuan kita. Yang pertama, bagaimana untuk kita mengembangkan potensi kita? Sadarilah, setiap manusia lahir dengan kemampuan dan kapasitasnya. Every people born with ability and capacity. Sebab dalam Matius pasal 25 ayat 14 dan 15 dikatakan hal kerajaan sorga itu seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing diberikan sesuai kesanggupannya. Jadi diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan kerajaan Allah bahwa ada satu orang Tuhan memiliki 3 orang hamba. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta, hamba yang kedua diberikan 2 talenta, dan hamba yang terakhir diberikan 1 talenta. Masing-masing diberikan sesuai dengan kesanggupan. Perhatikan, dari semua hamba ini tidak ada satupun yang tidak diberikan talenta. Wow. Jangan pernah menganggap renteng sebuah talenta. Karena talenta itu nilainya sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar itu nilai upah 1 hari orang bekerja. Berarti kalau anggap aja upah 1 hari orang bekerja itu 50.000 rupiah, berarti dikali 6.000 sekitar 300 juta. Berarti masing-masing orang diberikan sesuai dengan kesanggupannya, dan talenta tersebut adalah talenta yang bernilai. Bukan talenta yang kecil atau ecek-ecek. Itu sebabnya saya menentang dengan orang dulu yang berkata bahwa kita lahir tidak bawa apa-apa. Benar, kita lahir gak pakai baju, tapi sebetulnya kita lahir bawa potensi. Kita lahir bawa kemampuan. Kita lahir bawa benih. Benih itu bukan bicara hasil, tapi benih itu bicara soal potensi. Apa itu potensi? Kemampuan yang belum dibuka. Apa itu potensi? Kuasa yang masih tersimpan. Apa itu potensi? Kekuatan yang belum tersentuh. Apa itu potensi? Keberhasilan yang belum digunakan. Apa itu potensi? Karunia yang masih tersembunyi. Apa itu potensi? Talenta yang belum terpakai. Jadi di dalam potensi sudah ada kemampuan, tapi belum terekspos. Di dalam potensi atau dalam benih itu udah ada keberhasilan, tapi belum digunakan. Udah ada karunia, tapi masih tersembunyi. Sudah ada talenta, tapi belum terpakai. Nah, sekarang tugas kita mau mengembangkannya yang sudah ada dalam diri kita, atau kita mau menguburnya. Suatu kali di dunia ini pernah ditemukan 2 benih langka dari satu jenis tanaman yang sama. Sama orang Amerika, benih itu dibeli dan ditanam di Amerika, dijadikan pohon terbesar di seluruh dunia.
Saking besarnya batang pohon ini bisa menghasilkan 50 rumah. Benih yang kedua dibeli sama orang Jepang dan ditanam di Jepang, dijadikan pohon bonsai, pohon terkecil di dunia. Di sini kita bisa melihat benih tersebut berasal dari tempat yang sama, punya kemampuan yang sama, dan jenisnya sama, tapi hasilnya berbeda. Yang satu menjadi pohon terbesar di dunia, yang satu jadi pohon terkecil di dunia. Sebetulnya nggak ada salah dengan benih tersebut, tapi yang menentukan besar kecil daripada benih tersebut adalah si pengelolanya. Karena si pengelola yang satu Amerika pengen dijadikan terbesar, si Jepang pengen jadikan pohon ini terkecil. Sama hal dengan hidup kita, bahwa sebetulnya benih yang Tuhan tanam dalam diri kita sudah ada dalam diri kita. Yang kita perlu lakukan adalah kita mengembangkannya atau kita menguburkannya. Seorang hamba Tuhan bernama Rob Thompson pernah berkata, "The greatness is born in the heart of every man, but only those who recognize that will ever achieve." Kebesaran ada dalam hati setiap manusia. Kejayaan, keberhasilan, kemenangan ada di dalam diri manusia. Tetapi hanya mereka-mereka mengenalinya yang berhasil mencapai. Jadi sekalipun kita punya kemampuan jadi besar, walaupun setiap manusia punya kemampuan berhasil, walaupun setiap manusia punya kemampuan untuk menjadi berkelimpahan, tidak semua orang bisa menikmatinya. Hanya mereka-mereka mengembangkannya yang bisa menikmatinya. Jadi kebesaran gak ada di luar. Kebesaran gak ada di samping, tapi kebesaran ada dalam diri kita. Saya teringat ada seorang seniman terkenal bernama Michelangelo. Dia berhasil membuat patung Raja Daud yang begitu terkenal. Saking terkenalnya, orang kaya di muka bumi ini pengen membelinya dan Michelangelo tidak jual. Kemudian seorang reporter datang sama Michelangelo dan bertanya, "Michael, bagaimana kau bisa membuat patung Raja Daud yang harganya unvaluable, yang harganya nggak bisa dibeli oleh uang?" Michelangelo menjawab dengan sederhana, "Sore hari saya keluar dari rumah, menemukan bongkahan batu yang tidak digubris orang sama sekali. Yang saya lakukan adalah saya memotong bagian-bagian yang perlu. Muncullah patung Raja Daud yang menjadi terkenal hari ini." Saya beritahu sebetulnya bongkahan batu itu sudah ada di tempat yang sama puluhan tahun. Bukan cuma puluhan, ratusan, mungkin ribuan tahun. Dan bahkan batu itu sudah dilewati ribuan, mungkin jutaan orang. Namun mereka semua nggak tahu bahwa di dalamnya ada Raja Daud sedang terjebak. Hanya pas Michelangelo lewat, dia lihat ada Raja Daud sedang nyangkut. Yang dilakukan dia potong bagian-bagian yang perlu, muncullah patung Raja Daud yang menjadi begitu terkenal. Berarti kita bisa melihat di sini bahwa kebesaran tidak ada di luar, tapi kebesaran ada dalam diri kita. Yang kita perlakukan adalah yaitu kita bisa melihat apa yang Tuhan telah berikan, passion apa yang Tuhan telah taruh, kemampuan apa yang Tuhan telah kasih dalam diri kita. Yang kita perlakukan adalah, ayo potong bagian yang perlu. Hidup dalam dosa, hidup dalam kesia-siaan, dan kemudian keluarkan itu. Setiap kali saya pergi ke kuburan, saya sedih karena kebanyakan kuburan adalah tempat orang besar yang tidak pernah menjadi besar, atau tempat orang kaya yang tidak pernah menjadi kaya. Kebanyakan kuburan tempat orang berhasil yang tidak pernah menjadi berhasil. Ada begitu banyak bangunan-bangunan, desain-desain yang belum sempat dibangun sama orang itu atau dibuat gambarnya sama orang itu, tapi karena mereka malas atau bermain-main dalam dosa atau mereka pesimis terhadap dirinya, mereka bawa masuk dalam kuburan. Ada begitu banyak gadget-gadget, teknologi, IT, bisnis-bisnis, menu-menu makanan, lagu-lagu, bahkan juga pengajaran-pengajaran yang baru yang belum sempat dibangun sama orang itu, belum sempat diciptakan sama orang itu. Tapi karena mereka malas, karena mereka gak mau mengembangkan, mereka bawa masuk dalam kuburan. Dan begitu mereka masuk dalam kuburan, selesai kreativitas mereka. Tapi selama kita masih hidup, kita masih punya kesempatan mengembangkan. Sekalipun usia kita udah di atas kepala 6, di atas kepala 7, gak ada kata tua untuk mengembangkan potensi kita. Bill Gates, seorang terkaya di dunia, berkata, "If you're born poor, it's not your mistake. But if you die poor, totally is your mistake." Kalau kita lahir miskin, itu bukan kesalahan kita, karena kita gak bisa pilih lahir dari keluarga yang mana. Tapi kalau kita mati miskin, mati gagal, itu adalah pilihan kita. Tahukah semua orang kaya di dunia hari ini, semua orang sukses di dunia hari ini, semua orang-orang yang berkemenangan, yang jadi juarawan di dunia ini, mereka rata-rata adalah orang-orang yang punya latar belakang sederhana. Seperti lihat gambar ini, Apple, Google, Amazon, Harley, Disney, Mattel, dan lain sebagainya. Mereka berawal bukan dari perusahaan besar. Mereka berawal dari garasi yang mereka gunakan. Dengan kesederhanaan mereka, dengan apa yang ada pada mereka, mereka kembangkan. Tuhan tidak pernah tanya tentang kemampuanmu. Yang Tuhan tanya adalah, apa yang kau miliki? Kembang. Musa sadar bahwa dia tidak pasti bicara, tapi Tuhan pakai. Dia punya tongkat, bisa memimpin. Harun punya kemampuan berbicara, dia dipakai untuk jubir, jadi juru bicara. Itu sebabnya hari ini, mari lihat, ada Tuhan di dalam dirimu. Ada potensi yang besar dalam dirimu. Dan
mulailah untuk jangan dikubur tapi dikembangkan.